Shalom teman-teman Youth GKI Kanaan. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, puji Tuhan kita sudah menghabiskan satu kitab Keluaran. Dan sekarang kita tiba saatnya dan kita akan memasuki kitab yang baru, yaitu kitab Imamat. Teman-teman, mari kita sama-sama melihat bahwa sesungguhnya di dalam kitab Imamat kita akan melihat bagaimana Tuhan memiliki inisiatif untuk membangun relasi dengan kita. Lalu apa respon kita? Nah teman-teman, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Imamat pasal yang pertama, ayat yang pertama. Imamat pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di situ firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Nah teman-teman, kita dapat melihat di dalam bagian ini sesungguhnya kenapa dikatakan Tuhan kok berinisiatif. Karena begini teman-teman, di dalam kitab Keluaran kemarin kita melihat bagaimana sesungguhnya Tuhan ingin menjalin relasi dengan umatnya, umat Israel yang waktu itu baru keluar dari bangsa Mesir. Tetapi teman-teman perlu disadari, bangsa Israel ini bukanlah bangsa yang 100% taat, tidak. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang sungguh-sungguh sering berbuat dosa, sering melukai hati Tuhan. Dan pada akhirnya teman-teman, kita dapat melihat sesungguhnya sulit sekali bagi Israel untuk dapat berelasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena Allah sungguh-sungguh suci, tapi Israel sungguh-sungguh berdosa. Nah teman-teman, ketika yang berdosa mendekati yang suci, tentu saja teman-teman yang suci ini akan membuat orang-orang yang berdosa ini jadi mati. Begitu kan ya? Kenapa? Karena natur berdosa tidak dapat bersatu dengan natur yang suci tersebut. Itulah sebabnya teman-teman, di dalam bagian ini kita masih dapat melihat Tuhan memanggil Musa dari dalam kemah pertemuan. Di dalam titik ini Musa belum muncul hadapan muka dengan Tuhan, tidak. Tetapi kita dapat melihat inilah inisiatif yang Tuhan bangun, yang Tuhan berikan. Dan betul teman-teman, setelah kitab Imamat ini selesai, di dalam kitab Bilangan pertama ayat pertama, di situ dilihatkan sebuah kontras, yaitu Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan. Nah teman-teman, kalau tadinya Musa di luar dan Tuhan di dalam kemah, kali ini di dalam kemah ada Musa dan ada Tuhan. Nah teman-teman, semuanya tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak terlebih dahulu berinisiatif memanggil Musa. Dan sesungguhnya bukankah di dalam hidup kita pun demikian? Tuhanlah yang berinisiatif mendatangi kita. Setiap hari kita masih bisa bangun. Bukankah itu adalah inisiatif dan anugerah dari Tuhan? Sesungguhnya bisa saja teman-teman, ketika malam, ketika kita sedang bertidur, nafas hidup kita berhenti. Bisa saja betul. Tetapi tidak yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan masih berinisiatif memberikan kepada setiap kita kesehatan, memberikan kepada kita nafas hidup. Supaya apa teman-teman? Supaya setiap kita bisa menyadari bahwa itu adalah undangan untuk berelasi dengan Tuhan. Nah teman-teman, apa yang menjadi respons kita? Apa yang menjadi respons setiap kita? Apakah kita mau sungguh-sungguh meresponi undangan Tuhan dengan rajin saat teduh, membangun kualitas hidup spiritual yang baik di hadapan Tuhan atau tidak? Itulah sebabnya teman-teman, hari ini jangan sia-siakan undangan yang Tuhan berikan berdasarkan inisiatifnya dengan respon kita yang taat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai guys, itu tadi satu kita hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk bersungguh-sungguh dan tidak mesia-siakan serta merespon inisiatif yang Tuhan lakukan untuk berelasi dengan kita, dan kita dapat meresponnya dengan cara taat selalu kepadanya. Nah, untuk penutup saat teduh kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pada hari ini. Kiranya kami dapat bersaat teduh pada hari ini. Kiranya juga Tuhan, kami dapat bersungguh-sungguh dan tidak mesia-siakan relasi yang Kau lakukan Tuhan, inisiatif yang Kau lakukan Tuhan kepada kami. Kiranya juga kami dapat meresponnya dengan selalu taat kepadamu saja ya Tuhan. Tuhan, kiranya doa kami Tuhan dalam nama-Mu, amin. Nah teman-teman, jangan lupa ya,
besok kita ada satu lagi di channel ini. Jangan lupa buat teman-teman share materi ini ke teman-teman yang lainnya supaya banyak yang mendapat berkat. Buat teman-teman yang punya pertanyaan dan pergumulan, teman-teman bisa DM Insta Youth GKI Kanan, dan teman-teman juga bisa dengerin podcast dari Youth GKI Kanaan di Spotify. Nah, jangan lupa setiap hari Sabtu kita selalu ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Untuk linknya teman-teman bisa lihat di grup WA atau grup lain teman-teman. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, gak kerasa ya kita udah memasuki bulan Desember. Dalam rangka menyambut kelahirannya Juru Selamat, ayo kita sama-sama mengikuti Advent 12 Days Before Christmas. Ngapain sih itu? Jadi sesuai dengan namanya 12 Days Before Christmas, selama 12 hari sampai dengan Natal Youth tanggal 19 Desember nanti, kita akan ada renungan malam bersama di kelompok KTB kita masing-masing. Gak cuma renungan doang, kita juga akan belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. So guys, tetap setia untuk renungan setiap malamnya dan saat teduh setiap paginya. Thank you all, God bless you. Oke guys, selamat datang di podcast Youth GKI Kanan yang ke-26. Nah, kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu mudian. Apa sih mudian itu kok? Apakah mudian itu sama dengan bipolar kok? Tadi kok kan ada ngomong cara menangani mood gitu kan? Iya. Nah, mau nanya dong, kira-kira gimana sih cara kita mengatur mood kita ya kok? Kita harus sadar di dalam kondisi apa aja mood kita ini terganggu. Contohnya, mood Koko akan kacau ketika Koko lapar. Tapi kalau misalkan cara kita untuk menghadapi orang yang mudian itu gimana ya kok? Kitalah yang harusnya menguasai mood kita begitu. Nah, wajar dialami oleh anak-anak muda ya. Tapi Koko kira anak muda Kristen juga harus menampakkan perbedaannya di dalam hal ini.